Yang penting kalau ketemu gizi buruk, ketemu stunting, jangan itu menjadi satu alat untuk memukul orang lain. Ya, saya tidak mau masuk ke dalam politik, tidak mau masuk ke dalam yang lain, tapi jangan itu ditumpangin. Karena ketahuilah ketika kita menemukan satu saja gizi buruk atau stunting, itu kayak fenomena gunung es. Artinya banyak di bawah. Kalau kita hanya menyelesaikan satu saja, jangan kita menganggap itu sudah selesai. Dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%. Jadi karena di masyarakat memang agak sulit ya membedakan stunting sama gizi buruk. Orang cenderung selalu mengatakan, ini stunting, oh enggak ini gizi buruk gitu loh. Sebetulnya itu paling gampang melihatnya, sangat sederhana. Bisa nggak stunting bersama-sama dengan gizi buruk? Bisa. Tetapi ketika gizi buruk yang kita harus bedakan dengan stunting adalah masa dia terjadi. Jadi stunting dengan gizi buruk itu berbeda. Gizi buruk itu bisa kita lihat setelah dia lahir. Apa itu? Itu ketika berat badannya terhadap umurnya itu tidak sesuai. Sehingga kalau saya mau mengatakan bagaimana mengatasinya? Mengatasinya sangat sederhana pada gizi buruk ini. Masalahnya adalah makannya. Kemudian masalah kedua karena dia ada infeksi. Gizi buruk itu artinya dia akut ya, dia datang tiba-tiba dan itu bisa diatasi. Bagaimana dengan stunting? Stunting ini itu dia munculnya lebih di istilahnya belakang ya. Kalau di belakang itu di mana? Dia mulai muncul atau mulai bermasalah ketika ibu hamil. Sehingga kalau kita mau menyelesaikannya, biasanya diselesaikan dengan 1000 hari pertama kehidupan. Kalau mau menyelesaikannya. Apa dampak kalau ini tidak kita perhatikan ibu hamil? Dampaknya kemungkinan besar tadi stunting. Apa yang berikutnya? Otaknya menjadi terbatas. Apalagi faktor pembuluh darah atau apa istilahnya gangguan degeneratif. Nah, ada 3 faktor ini yang menjadi bermasalah nanti kalau di dalam perutnya tidak dibereskan. Ini yang menjadi penting ketika kita bicara stunting, tidak hanya pendeknya yang jadi masalah. Karena apa? Karena dia dimulai dari ibu hamil itu. Darahnya Bu ya. Coba. Menjadi pertanyaannya kan kok sulit ya? Dari pengalaman saya nih, ya tahun 2000 mulai sampai sekarang. Selesai nggak masalahnya? Enggak tuh. Coba cek di lapangan. Kalau ada gizi buruk atau stunting, semua muka itu menghadap kemana? Ke dokter, ke puskesmas, ke dinas kesehatan, kemana-mana. Tunjukkan itu ke situ semuanya. Artinya kalau gizi buruk ini dilihat dari infeksi itu urusan dokter karena penyakit, tetapi karena makannya atau intake-nya itu bukan urusan dokter saja. Semua berkaitan di situ. Ya Departemen Tenaga Kerja, ya akses ke pangan,
apalagi ya kemudian departemen sosial, departemen pendidikan, PUPR, macam-macam. Ya, jadi ketika ada terjadi gizi buruk, sebaiknya semua ini dilibatkan supaya menyelesaikan masalah. Kalau stunting tadi, bagaimana pengelolaan ibu hamil? Dia kontrol nggak? Kemana dia kontrol? Ada nggak posyandunya? Bagaimana ketika dia posyandu? Posyandu itu digalakkan karena posyandu itu bukan punya puskesmas. Posyandu itu punya lurah, punya camat, punya masyarakat. Jadi jangan berpikir wah posyandu itu kalau nggak ada orang kesehatan nggak jalan. Enggak. Nah di posyandu ini bisa nggak diselesaikan masalahnya? Kalau tidak bisa diselesaikan misalnya ketemu, itu diapain? Ibu Maimunah, ini hasil laboratoriumnya udah ada. Di sini Ibu HB globinnya HB-nya 10,5, berarti Ibu kurang ya, minimal yang hamil itu 11. Ya, 11 minimal. Ibu 10,5 berarti Ibu anemia. Didiamkankah karena takut? Kenapa? Begitu ketahuan di situ stunting, semua orang termasuk media semua ngerubutin. Dan dia merasa, waduh ini saya jadi salah nih. Dan dia menjadi dipergunjingkan oleh lingkungannya. Nah kalau itu yang terjadi kan orang jadi malas. Itu satu dulu nih. Sehingga kalau ketemu harusnya diberikan, buka saja. Jadi itu bukan satu aib juga gitu, buka saja. Keluarganya bagaimana mengerti ini sesuatu yang harus diselesaikan dan tidak perlu disembunyikan. Ini bukan aib. Ini mungkin saya ulang sedikit, ini bukan aib. Kalau misalnya berkaitan dengan bayi ya, contoh sederhana kalau di Bogor kan banyak ya tempat home industry ya yang sepatu dan macam-macam. Bagaimana dengan lingkungan itu misalnya? Kita perlu tahu apakah dia mengerti bahan itu bisa berbahaya kepada dianya atau kepada bayinya. Ada nggak proteksi untuk mereka? Mereka ngerti nggak kalau harus pakai masker misalnya, harus pakai sarung tangan misalnya, tempatnya juga harus jauh dari kamar misalnya. Kalau rumahnya itu tidak bagus udara, tidak bagus cahaya, artinya rumahnya itu gelap, pengap. Kalau anak ini ada penyakit TBC-nya misalnya, tentu kan akan sulit sembuh. Itu harus diperbaiki lingkungan itu. Rumah itu harus ada cahaya, udaranya harus bagus, pakaian nggak boleh bergantungan misalnya, kamar tidak boleh gelap. Kalau itu nggak tahu, pertanyaannya itu harus diberitahu. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memberitahu itu? Tentu tidak kesehatan saja. Tentu orang yang memberikan pekerjaan itu juga harus bertanggung jawab. Lingkungan juga harus bertanggung jawab. Dan ini harus diberikan pengetahuan kepada mereka. Mungkin tidak hanya pengetahuan saja, karena mereka kan tentu tidak mampu membeli alat-alat proteksi itu. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi memang betul pengetahuan terhadap apa yang dikerjakan itu menjadi penting. Bahaya sih sebenarnya mah kalau keseringan. Ada juga soalnya ada yang batuk-batuk kayak gitu.
apalagi kalau lagi sakit. Ada yang bahaya. Kan kadang paru-paru kayak gitu. Pasrah mau gimana lagi ya tuh. Kerjanya kayak gitu. Pinjem. Pinjem. Enggak ya? Enggak ada apa-apa. Enggak. Enggak ada apa-apa ya. Ya kata kakak sih badannya kecil aja gitu. Enggak gede-gede. Ya udah bawa ke sana aja siapa tahu. Kurang gizi atau kenapa gitu cari tahu teh. Makannya gimana mau? Sayuran. Mau makan. Sehari berapa kali? Sekarang 3 kali. 3 hari. 3 kali. Kadang-kadang dikasih. Sehari 3 kali. Ya paling gitu. Kalaupun hanya 3 suap sekali ngasih makan, ibu harus sering. Sering, iya. Stunting. Enggak tahu. Tapi pernah mendengar kalimat stunting itu apa stunting? Stunting belum pernah. Kan di sini posyandu juga susah karena mah. Semenjak pandemi kayak gini. Status gizinya kalau kita lihat standar WHO Jet score-nya Iya, itu masih jelek. jelek. Ya. Jadi masih perlu ibu tingkatkan kebutuhan makan. Kurang ngerti kalau kayak gitu. Yang tahu-tahu aja gitulah ya. Kalau susu mah jarang, kalau buah-buahan mah hampir sering. Ya paling susu yang lain lah, gimana susu kotak kan gitu. Susu kental manis kayak gitu. Kalau mepet-mepet deh. Kalau si anaknya nggak kenapa-napa tuh ada perubahan gitu, saya kasih aja gitu. Tapi bisa istilahnya sekarang kan normal, bagus. Pola makannya gimana ibu? Sehari berapa kali ibu kasih makan? 3 kali, kadang 2 kali. 3 kali. Pagi, siang, sama sore. Rata-rata untuk segi pengetahuan, terutama ibu kandung atau ibu respondennya memang rata-rata kurang. Apalagi di tingkat kabupaten. Kalau ibunya kurang pengetahuan, kemudian juga pola makannya yang tidak pernah tahu apa sih makanan apa yang harus dimakan pada saat hamil, sehingga tidak tercukupi, terutama bagian gizinya. Kalau gizinya sudah optimal, kemungkinan penekanan angka stuntingnya akan semakin kecil. Ya, kalau menurut Pak Usman seperti begitu. Terutama gizinya dulu yang kita pacu. Ya, karena stunting ini menyangkut dari 0 bulan pada waktu di kandungan. Dedek mam ya, yang banyak. Nanti tambah berat ya Dedek ya, sehat. Ya, jangan sakit lagi ya Dedek ya. Baru lahir mah sehat, gemuk. Ini gede semuanya, nggak kelihatan mau gini aja ya. Nggak nyangka mau begini, kecil begini. Itu ada fotonya sehat. Sehat pokoknya mah nggak menyangka mau begini gitu. Sampai sekarang tuh susah naik berat badannya. Nyusunya juga kebetulan nggak mau ASI kan gitu. Jadinya susu botol terus. Jadi susu formula terus. Assalamualaikum. Stunting belum begitu mengerti ya apa gitu. Kalau gizi sih ngerti. Pertama, kedua alhamdulillah sehat kan sampai udah lulus sekolah. Yang kedua sekarang juga kelas 2 SMK gitu. Yang ketiga bukan sugesti ya, nggak boleh percaya kayak gitu dah. Kebetulan aja setiap ibu punya anak perempuan, yang ketiga begini sama yang kelima teh begini Yang ketiga karena kondisinya fisiknya sakit, lemah ya, sakit-sakitan aja. Di usia 7 tahun meninggal karena panas terus. Selama 3 hari nggak masuk makan minum gitu. Ya gitu, nasib berkata lain, Allah lebih sayang sama dia kali ya. Udah optimal dah, pengobatannya mah udah, gizi udah 5 tahun.
37. 38. 38. Kenapa saya harus buka semua? Pampers, kalau pakai jepit rambut dibuka. Kaos dalam juga dibuka. Itu jadi ini adalah murni hasil anak. Semenjak anak ibu yang meninggal itu nggak ada yang ngasih susu, nggak ada. Ini sih alhamdulillah kemarin ada kunjungan dari bidan, dokternya, perawatnya, kadernya, RT-nya, RW-nya, alhamdulillah. Yang ketiga ini nggak ada. Pernah kunjungan sekali, nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih susu, nggak ngasih apa. Yang pasti ibu pernah minta bantuan ke kelurahan untuk anak ibu. Nyatanya sampai sekarang nggak pernah ada yang ngasih apa-apa. Katanya begini, kalau kelurahan sih nggak ada dananya, bilang gitu. Kelurahan nggak ada dana buat ini anak ibu. Udah turun semuanya ke puskesmas, katanya gitu. Ini dari awal ibu lakukan upaya untuk perbaikannya. -5 ya. Berat badan lahir teh berapa kilo ibu? 3 ya? Iya. Nah sekarang cuma 3 kilo 8,5 on. Ya. Berarti kan selama perjalanan berapa? 6 bulan? 6 bulan cuma 8 on. 8 on. Kalau makanannya nggak ada, siapa yang bertanggung jawab? Dan ingat, kita bicara tidak hanya di kota loh. Di kota saja begitu, kebayang orang yang di kepulauan, orang yang di daerah. Jadi itu jangan dianggap, nggak, lu bukan bagian gua, nggak gitu ya. Tapi kita kelola sama-sama. Itu sampai tingkat kelurahan dan kecamatan misalnya. Bagaimana tingkat yang lebih atas? Kita jangan pernah lupa, kebijakan itu, sepengetahuan saya nih, kan ada budgetnya. Budgetnya itu harapan saya sebenarnya, jangan hanya diposkan kepada satu unit saja. Apakah di dinas kesehatan saja? Jangan. Karena penyebab tadi contoh gizi buruk misalnya, itu infeksi dan intake atau asupan. Stunting adalah salah satu program pemerintah memperhatikan kepada masyarakat, terutama yang memiliki putra-putri melambat pertumbuhannya. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan, bagaimana mereka bisa memanfaatkan kolam renang untuk melakukan gerakan-gerakan sekaligus meningkatkan percepatan pertumbuhan anak di samping gizi yang harus mereka penuhi. Jadi ini program dari Puskesmas Ciapus. Sebenarnya udah dimulai dari tahun 2020 ya, cuma karena ada pandemi jadi sempat ketunda. Namanya I Miss You Jenang Ating. Ini tuh dari singkatan ayo makan, isi piringku, minum susu, kemudian berjemur dan berenang untuk atasi stunting. Dan saya pikir ini sesuatu yang baik. Jadi kalau ada yang mau melihat itu bagaimana perkembangan, saya berharap nanti ada hasil penelitian yang berkaitan dengan itu. Tapi saya sangat yakin itu akan sangat bermanfaat. Kenapa? Dengan berenang itu kan pagi hari itu kan ada mataharinya ketemu juga dia. Olahraganya dia ketemu tuh. Gitu loh. Jadi gerakannya juga akan lebih bagus. Nah, asal dipenuhin tadi. Kalau saya nggak salah ada juga susu diberikan di sana. Ya, jadi selain yang lain. Nah, ini saya pikir ide yang baik yang perlu diapresiasi.
dia punya kolam renang, dia kasih kesempatan untuk dipakai dengan katakanlah tanpa biaya misalnya, itu kan luar biasa itu. Di samping dia sendiri akhirnya merasa ikut berperan menyelesaikan masalah walaupun di sekitarnya. Tapi begitu masalah di sekitarnya ini beres, artinya kan lama-lama ini bisa menjadi apa istilahnya, menduplikasi. Kemudian kalau semua kita melakukan itu bersama-sama, kebayang dong angkanya akan sangat rendah. Biasanya anak itu sulit. Mereka tuh seolah-olah paling 1 hari maksimum 2 kali makan. Dengan takaran paling banyak 3 atau 4 sendok. Maka dari itu kan pola makan mereka kurang. Makanya kita lakukan home visit atau kunjungan rumah. Pola makannya bagaimana, jajanannya seperti apa, lalu sanitasi lingkungannya. Hal yang menggembirakan terutama ketika anak itu bisa tumbuh optimal. Dan salah satu hal yang paling menyedihkan, ketika anak itu tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Mereka bisa tumbuh baik, tapi IQ-nya yang kurang. Mereka kerdil, IQ-nya agak lumayan. Dampak-dampak seperti itu sudah kita lihat dan sudah kita lakukan di lapangan. Ternyata ya dampak daripada gizi buruk itu adalah seperti itu. Kalau dia lahir tidak stunting, tidak pendek, pinter, tidak berpenyakitan, bisa kebayang dong orang-orang itu menjadi pemimpin-pemimpin luar biasa suatu saat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di Indonesia, maju, masyarakatnya keren, pemimpinnya jago-jago, kalau tidak ada stunting, kalau tidak ada gizi buruk untuk beberapa puluh tahun ke depan.